Sementara itu pemirsa tidak terima lantaran melontarkan kalimat yang tidak pas saat pesta miras, kedua anak pang di Kudus melakukan pengeroyokan dan penganiayaan pada teman sendiri. Kedua anak pang di Kudus kini harus mendekam di dalam jeruji besi akibat percekcokan pada temannya saat pesta miras di desa Jepang yang akhirnya berujung maut. Kedua anak pang yakni OS dan TS harus dibekuk oleh jajaran Polres Kudus lantaran kasus pembunuhan terhadap temannya akibat tersinggung pada omongan korban. Dari kesaksian OS, pemukulan berawal dari rasa sakit hati lantaran ditanyai mengenai istrinya. Dari kalimat tersebut dirinya bersama satu temannya mengeroyok korban dengan menendang hingga memukul dengan kayu di bagian tubuh dan kepala korban. Setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban, dirinya langsung meninggalkan korban. Kapolres Kudus mengatakan motif kejadian murni dari sakit hati pelaku. Setelah terjadi percekcokan, akhirnya berlanjut dengan pengeroyokan yang berujung kematian. Pelaku juga sempat tidur di lokasi yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah paginya mengetahui kondisi korban sudah tidak bernyawa, pelaku membawa korban ke tempat yang sepi dan tubuh korban dibubuhi dengan sampah kering. Gimana Mas? Bilang apa Mas? Nggak menghilangnya gimana? Mas, sekilas aja. Itu istrimu enak enggak rasanya bilang gitu? Ini posisi mabuk? Iya, saya merasa sakit hati. Terus? Saya nggak ada niatan membunuh tadi, tapi begitu. Itu dipukul gimana? Saya pukul pakai kayu. Terus setelah dipukul gimana Mas? Udah saya pukulin. Sengajanya kok dibiarkan kenapa? Saya lari tadi, waktu itu lari. Udah tahu kalau meninggal? Malam hari saya nggak tahu. Adapun motif dari pelaku, bahwasanya pada saat itu setelah mereka minum keras, kemudian tersangka ulangi korban mengeluarkan kata-kata yang kurang pas terhadap salah satu orang pelaku, dua orang pelaku, sehingga terjadi percekcokan. Kemudian keduanya mulai mengeroyok atau menganiaya korban menggunakan pukulan, tendangan, kayu, kemudian di sini, sehingga korban kemudian terkapar. Saat itu tersangka tidak mengetahui kondisi korban, dianggap pingsan. Kemudian kedua tersangka juga ikut tidur di tidak jauh dari tubuh korban sampai besok pagi. Besok pagi karena korban tidak bergerak, kemudian dilihat dan kondisi korban sudah meninggal dunia. Akhirnya tersangka berusaha menutupi mayat korban dengan daun-daun maupun dengan bambu-bambu yang ada, kemudian melarikan diri. Atas perbuatan tersebut, kedua tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan pasal 170 KUHP ancaman kurungan 15 tahun penjara. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.